selamat pagi saudara. Saatnya kami sajikan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, seorang warga negara asing asal Turki menabrak 3 sepeda motor dan 1 mobil di Badung, Bali. 7 orang terluka akibat insiden ini. Dalam rekaman CCTV, minibus yang dikendarai WNA tersebut melaju kencang hingga menabrak sepeda motor. Tak lama, kendaraan yang sama juga menabrak minibus lain hingga menabrak trotoar. Meski sempat melarikan diri usai kecelakaan, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan WNA tersebut sebagai tersangka. Sementara 7 orang luka terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi di situ melibatkan 3 sepeda motor, 1 unit mobil Suzuki APV. Dalam kejadian tersebut ada 7 korban yang sudah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Tanggal 17 di pukul 00 WITA kami sudah mengusahakan bahwa menetapkan tersangka. Nah, sementara ini tersangka sudah kami amankan di Polres Badung. Berarti ditahan? Siap ditahan. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian terhadap 25 korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ketiga, petugas baru menemukan sejumlah pelampung yang diduga kuat milik kapal nahas tersebut. Pencarian kini dibagi menjadi 2 sektor menggunakan KRI Marlin dan KN Kamajaya serta pemantauan udara. Berdasarkan data terbaru, total penumpang kini tercatat 78 orang. 52 selamat, 1 meninggal dunia dan 25 lainnya masih hilang. Kapal diduga tenggelam akibat kelebihan muatan setelah sempat dihantam gelombang tinggi dan mengalami kebocoran lambung. Pelaksanaan operasi berlangsung, tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Namun tidak ada korban, hanya pelampung saja yang terapung. Sebelumnya, kapal motor Nurul Salsa berlayar dari Pelabuhan Pulau Jampe menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah perjalanan, kapal mengalami gangguan mesin hingga menyebabkan kapal tenggelam. Di hari ketiga pencarian, Basarnas melibatkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas wilayah pencarian. Tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di Pelabuhan Laut Kepulauan Selayar, di perairan laut Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menyebabkan 1 orang meninggal dan 49 orang selamat. Beberapa korban selamat dievakuasi menggunakan kapal nelayan. Sementara hingga kini 24 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Saudara, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih mengular. Situasi ini sudah terjadi beberapa hari dan semakin berdampak negatif bagi warga. Antrean panjang mobil dan sepeda motor di sebuah SPBU hingga ke jalan-jalan di sekitarnya. Kelangkaan solar dan bensin bersubsidi semakin parah sejak pertengahan Juli. Beberapa SPBU dilaporkan tidak menerima pasokan selama berhari-hari sehingga memaksa pengendara untuk mencari bahan bakar di tempat lain atau menghadapi antrean panjang.
Warga mengaku telah mengalami situasi ini selama lebih dari 2 minggu dan mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kurang lebih hampir 1 jam, Bang, mengantri untuk mengambil minyak pertalite. Kelangkaan BBM ini sudah sejak kapan nih, Pak? Kelangkaan BBM sudah lebih 2 minggu, Bang. Sudah lebih 2 minggu. Sangat-sangat sulit, Bang, karena terlebih untuk seperti saya pekerja begini kan, pergi pagi pulang malam sangat-sangat sulit untuk kelangkaan minyak tersebut. Jujur terganggu, Bang, karena hari-hari kan pakai kendaraan, Bang. Harapan pemerintah kondisinya lebih membaik lah, Bang. Dan ya rakyat yang memang membutuhkan subsidi itu diperhatikan lah, Bang. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antrean kendaraan masih memadati sejumlah SPBU. Meningkatnya permintaan Pertalite dipicu kenaikan harga Pertamax yang kini mencapai sekitar Rp17.000 per liternya. Merespons antrean panjang SPBU dan isu kelangkaan BBM subsidi di Sumatera dan daerah lainnya, PT Pertamina Patraniaga menegaskan stok nasional aman hingga 40 hari. Guna mempercepat distribusi, Pertamina kini mengoptimalkan pengiriman dini hari, menambah armada tangki, serta menggandeng TNI Polri untuk pengamanan jalur. Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian, 15 hari. Nah ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara segera supaya tidak terjadi antrian. Mungkin demikian. Saudara, jika selama ini pemadam kebakaran identik dengan penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon atau Damkar Manise juga menjalankan berbagai aksi kemanusiaan. Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Kepala Dinas Kebakaran dan Keselamatan Pemerintah Kota Ambon dalam Jurnal Nusantara. Segera hadir kembali. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, jika selama ini pemadam kebakaran identik dengan penanganan kebakaran, berbeda dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon atau Damkar Manise. Selain bertugas memadamkan api, personel juga menjalankan berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari mengantar anak ke sekolah, membantu warga dalam kondisi darurat, hingga memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Selama 24 jam, puluhan personil Damkar Manise bersiaga menerima setiap laporan masyarakat. Tidak hanya menangani kebakaran, mereka juga merespon berbagai kondisi darurat, seperti mengevakuasi pohon tumbang, membuka pintu rumah yang terkunci, hingga membantu proses evakuasi saat bencana terjadi. Bagi para personil, keselamatan warga selalu menjadi prioritas utama.
Komitmen melayani masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai program sosial yang mengedepankan nilai kemanusiaan, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon dan BKKBN Provinsi Maluku. Damkar Manise saat ini menjalankan program Ayah Pengganti. Melalui program ini, personil damkar mendampingi sekaligus mengantar anak-anak ke sekolah. Khususnya mereka yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan pendampingan. Ya, papa meninggal waktu dia masih tahu. Jadi dia merupakan anak-anak yang mengalami motherless. Harapannya hari ini ketika kita bisa angkat dia dari di mobil, kita bilang kita mau ada kalau ada hal yang ditanyakan dalam kapasitas butuh pendampingan kalau Bapak. Kehadiran personil Damkar Manise tidak sekedar memastikan anak-anak tiba di sekolah dengan selamat. Lebih dari itu, mereka memberikan semangat, rasa percaya diri, dan motivasi bagi anak-anak untuk memulai aktivitas belajar. Dengan semangat melayani tanpa mengenal waktu, Damkar Manise Kota Ambon terus membuktikan bahwa tugas mereka bukan hanya memadamkan api, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kepedulian, rasa aman, dan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat kapanpun dibutuhkan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, selengkapnya kita bahas pelayanan dan aksi kemanusiaan pemadam kebakaran Pemkot Ambon bersama jurnalis Kompas TV Emmanuel Afred. Selamat pagi, Emmanuel. Emmanuel, ini kan untuk dari Damkar kita tahu biasanya memberikan bantuan kepada masyarakat itu seperti untuk pemadaman kebakaran begitu ya. Bagaimana kalau di Damkar Manise di Ambon ini, Emmanuel? Di antaranya bekerjasama dengan BKKBN dan juga pemerintah Kota Ambon, kemarin Damkar melakukan aksi mengantar anak ke sekolah. Jadi aksi ini merupakan bagian dari program pemerintah terkait dengan hari pertama mengantar anak ke sekolah, yaitu untuk ayah. Jadi Damkar Manise Kota Ambon ini melakukan pendampingan kepada anak-anak yang orang tuanya berada di perantauan ataupun orang tuanya ya ayahnya tidak ada. Jadi Damkar Manise ini mendampingi mereka, menjemput di rumah sekaligus mengantar ke sekolah begitu. Kemudian juga selain anak-anak yang diantar ke sekolah, Damkar Manise juga menyiapkan fasilitas untuk pendampingan bagi anak-anak PAUD yang datang berkunjung di kantor dinas pemadam kebakaran. Mereka datang untuk mengenal lebih dekat bagaimana aksi petugas pemadam kebakaran melakukan tindakan-tindakan mereka untuk membantu masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan personil damkar. Gitu. Baik, selama program ini dijalankan, bagaimana respon masyarakat terhadap program tadi mengantar anak ke sekolah menggunakan petugas damkar begitu, Emmanuel? Ya, baik. Respon dari masyarakat terutama orang tua anak ini kepada petugas damkar yang mereka sangat berterima kasih karena meskipun orang tua atau ayah dari anak ini dia berada di perantauan, tetapi petugas damkar sudah menjadi sosok untuk mengantar anak ini ke sekolah. Mereka menjemput kemudian mengantar sampai di sekolah dan mendampingi mereka hingga masuk ke kelas gitu. Kemudian untuk pemerintah Kota Ambon sendiri juga menyambut baik karena ini merupakan aksi yang baru pertama kali dilakukan di Damkar Kota Ambon, di mana mereka hadir sebagai ayah pendamping untuk mengantar anak ke sekolah. Gitu. Baik, kedepannya ini apa inovasi yang akan diterapkan oleh Damkar Manise ini untuk supaya lebih dekat dengan masyarakat, Emmanuel? Ya, rencananya ke depan Damkar Manise ini akan melakukan aksi sosial juga
Di antaranya mereka telah menyiapkan call center bagi semua warga yang membutuhkan bantuan bagi damkar. Misalnya mereka telah menyiapkan petugas untuk mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang, ataupun ada juga yang menyiapkan damkar manusia menyiapkan personil untuk melakukan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi motor-motor atau kendaraan yang mogok di jalan, serta kunci rumah atau warga yang kehilangan kunci dan membutuhkan untuk masuk ke rumah. Selain itu, rencananya damkar manusia juga akan menyiapkan bantuan donor darah bagi warga yang membutuhkan. Gitu. Nah, sejauh ini apa tantangan yang ada yang juga dirasakan oleh damkar Manise ini selama menjalankan aksi kemanusiaan, Immanuel? Ya, untuk tantangan yang dihadapi karena Kota Ambon merupakan pemukiman yang padat penduduk, sehingga personil damkar juga beberapa waktu kemarin telah melakukan diklat atau pelatihan untuk bagaimana mereka membantu masyarakat dengan maksimal. Selain itu, ada juga mereka punya armada. Di sini ada beberapa armada yang saat ini sudah sangat bukti dan sangat membantu bagi kelancaran mereka, terutama bagi warga yang membutuhkan personil damkar. Gitu. Baik, ada inovasi dan juga program yang sudah diterapkan oleh Damkar Manise. Salah satunya itu adalah mengantarkan anak ke sekolah. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Emmanuel Freds langsung dari Ambon. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, Universitas Ciputra Surabaya memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang kehilangan orang tua atau penanggung biaya kuliah. Mahasiswa penerima manfaat tetap bisa menyelesaikan studi gratis hingga lulus tanpa terbebani biaya kuliah. Program ini telah berjalan sejak tahun ajaran 2021-2022 dan kembali diperkenalkan bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026. Hingga saat ini, sebanyak 18 mahasiswa telah menerima manfaat dengan total nilai pertanggungan mencapai 1,9 miliar rupiah. Pihak universitas menyebut risiko kehilangan orang tua atau penanggung biaya kuliah sering membuat mahasiswa terancam putus studi. Karena itu, program ini dihadirkan sebagai jaring pengaman agar mahasiswa tetap dapat menyelesaikan pendidikannya. Prinsipnya, di sini kami mengcover yang utama. Dalam hal ini tentunya yang utama pasti bapak dulu. Tapi kalau seandainya bapak tersebut sudah tidak bekerja, misalkan karena kendala, maka misalkan anaknya melapor, kita pindahkan ke ibu. Tapi kalau seandainya tidak di situ, nanti anaknya bisa melapor lagi untuk siapa yang ditanggung. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan cukup melaporkan kondisi tersebut melalui program studi atau bagian keuangan. Ciputra Life akan menanggung sisa biaya pendidikan dan membayarkannya langsung kepada universitas sesuai ketentuan polis, sehingga mahasiswa dapat terus melanjutkan kuliah hingga lulus.
Kita akan teruskan program ini karena program ini kita rasa sangat-sangat bermanfaat dan sangat baik untuk memberikan proteksi terutama kepada breadwinner daripada keluarga tersebut. Seandainya terjadi sesuatu terhadap breadwinnernya, tetap anak mahasiswa bisa melanjutkan sampai dengan selesai masa perkuliahannya. Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa tetap dapat menyelesaikan pendidikan meski menghadapi musibah dalam keluarga. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tim peneliti Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya mengembangkan traktor listrik untuk mendukung modernisasi pertanian di Indonesia. Inovasi ramah lingkungan itu dirancang khusus untuk menaklukkan lahan gambut dan lahan basah yang selama ini menjadi tantangan traktor konvensional. Tim peneliti Klaster Otomotif Science Technopark Institut Teknologi 10 November ITS berinovasi membuat prototipe traktor listrik yang diuji coba di area persawahan belakang Stadion ITS Surabaya. Inovasi ini mengusung desain futuristik menyerupai kapal agar lebih kuat dan stabil saat beroperasi di lahan gambut dan lahan basah. Kemudi bundar juga diterapkan untuk memudahkan manuver di medan berat. Traktor mengandalkan motor listrik bertorsi besar sehingga mampu menghasilkan tenaga optimal tanpa emisi gas buang. Suara mesin lebih senyap, getaran lebih rendah, dan biaya operasional lebih hemat dibandingkan traktor berbahan bakar solar. Untuk menjaga keandalan, traktor dilengkapi radiator dan sistem pengaman miniatur circuit breaker atau MCB. Traktor listrik yang memang didesain untuk lahan gambut, jadi bukan lahan sawah biasa. Dan ini dikembangkan oleh teman-teman dari klaster inovasi otomotif dari STP yang diketuai oleh Pak Bambang Sudarmanta ini, Prof. Bambang Sudarmanta ini. Ya, kami berharap bahwa operasional cost-nya bisa lebih rendah. Di samping itu juga kita berharap sawah itu meskipun dikerjakan dengan mekanisasi pertanian namun bisa emisinya rendah. Sementara itu, dalam sekali pengisian daya, traktor berkecepatan 6 km per jam ini mampu mengerjakan lahan sawah seluas 1 hektar selama 3 hingga 4 jam. Setelah tahap penyempurnaan, prototipe akan menjalani uji Kementerian Pertanian. Jika lolos, traktor listrik buatan ITS akan masuk e-katalog pemerintah agar dapat dimanfaatkan petani di berbagai daerah sebagai bagian dari transformasi pertanian modern dan rendah emisi. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sesaat lagi akan ada Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahma Piliang, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Nyobain langsung ramen yang ada di sini. Yuk. Hai, dozo. Wah, kaldunya tuh bener-bener